Nah, kita kemarin itu kan sudah mempelajari dasar hidrologi itu tentang jenis, definisi, fungsi, keuntungan, kerugian, kelebihan. Kemudian kalian juga sudah meringkas tentang peraturan-peraturan dari KP01 dan KP04 itu sebenarnya standar minimum yang akan kita gunakan untuk perencanaan irigasi. Kemudian karena sifatnya adalah perencanaan desain, jadi di mata kuliah irigasi ini itu masuk di dalamnya analisis hidrologi, kemudian masuk juga analisis hidrolika, kemudian analisa tentang perencanaan bangunan air, hingga termasuk ya perhitungan momen ataupun ketahanan bangunan, konstruksi, daya dukung gitu ya, momen guling, kemudian yang disebut dengan stabilitas. Jadi ada beberapa mata kuliah sebenarnya yang digabungkan di dalam irigasi ini gitu ya. Jadi karena sifatnya adalah penggabungan, maka kita akan ulang beberapa yang menyangkut gitu ya. Nah, jadi ini adalah masuk kepada kebutuhan air irigasi. Kalau kita bicara tentang kebutuhan air irigasi atau kebutuhan air tubuh manusia contohnya ya, itu sangat dipengaruhi sekali oleh faktor kehilangan. Jadi contohnya misalnya kita berolahraga gitu. Kita berolahraga, kemudian ketika kita berolahraga itu kita berkeringat gitu ya, terjadi penguapan gitu, penguapan oleh tubuh ya, pembakaran kalori dan kita berkeringat gitu. Nah, keringat kita itu bisa lebih banyak keluarnya kalau seandainya cuaca gitu ya atau terjadi panas terik matahari gitu. Jadi panas matahari itu bisa menyebabkan penguapan kita itu lebih banyak dan keringat kita itu lebih banyak gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian faktor kelembaban udara, kecepatan angin itu juga sangat mempengaruhi kehilangan air pada tubuh kita. Jadi contohnya kita pergi ke Mekah gitu ataupun ke daerah subtropis misalnya ya. Nah, itu kecepatan anginnya tinggi sekali. Jadi ketika terjadi kecepatan angin tinggi itu kan kita ngerasa badan kita kering. Maka suka pakai dibekali lip gloss, suka harus minum yang banyak gitu ya karena terjadi penguapan yang sangat tinggi sehingga kita bisa dehidrasi. Nah, kalau untuk irigasi konsepnya juga sama seperti itu. Jadi untuk menyeimbangkan tubuh kita gitu ya, maka kita harus banyak minum. Jadi kalau seandainya gitu ya di kebutuhan air tubuh kita 2 liter per detik 2 liter per detik per hari gitu ya, per hari dalam satu hari, maka itu adalah untuk menutupi kehilangan air di tubuh kita. Jadi dasarnya kebutuhan itu adalah berapa kehilangan gitu ya. Jadi berapa yang dikeluarkan itu yang dimasukkan. Jadi itu yang disebut dengan teori water balance yang kemarin saya suruh coba dipelajari, dipahami ini konsep water balance. Jadi kalau kita misalnya menggunakan satu baskom gitu ya, mandi gitu ya, misalnya mandi. Nah, ketika air itu kita isi ke dalam ember gitu ya, atau bak, maka itu adalah sifatnya inflow ya. Nah, kita menyediakan air di dalam bak gitu ya. Kemudian kita ambil untuk kebutuhan kita mandi dan itu adalah outflow. Besarnya inflow dan outflow itu sangat mempengaruhi bak yang kita isi. Jadi kalau seandainya bak itu ukurannya 1 meter kubik misalnya 1 meter kubik gitu ya sekali kita mandi. Nah, ternyata kebutuhan mandi kita itu 2 meter kubik. Artinya kita tidak cukup kebutuhan kita. Jadi kebutuhan itu harus lebih kecil daripada yang tersedia gitu. Jadi di irigasi ini kalian juga seperti itu nanti merencanakan kebutuhan dan ketersediaan. Jadi padi gitu contohnya membutuhkan air sekian liter per detik per hari untuk tumbuh ya dan berkembang setiap hari. Kemudian sampai panen, kemudian air yang tersedia dari sumber misalnya sungai ataupun irigasi itu juga berapa.
konsep water balance itu harus bisa memenuhi gitu. Jadi memenuhi kebutuhan berdasarkan ketersediaan. Nah, jadi di dalam di dalam peraturan nomor 20 tentang irigasi itu mendukung produktivitas gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menyediakan air dengan sesuai kebutuhan, maka diharapkan produktivitasnya itu meningkat dengan maksimal gitu ya. Kemudian untuk memperoleh hasil yang optimal itu pemberian air juga harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan tanaman. Jadi kalau misalnya padi ataupun palawija, padi itu dia kebutuhan airnya beda. Ketika dia dilakukan penanaman penyemaian gitu ya, penyemaian benih atau penyiapan lahan, itu berbeda dengan ketika dia sudah berbunga ataupun setelah dia masa panen gitu, itu beda kebutuhannya gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau terlalu sedikit dia tidak tumbuh, kemudian kalau terlalu banyak juga dia bisa mati gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan konsep water balance. Kemarin sudah mudah-mudahan sudah dibaca juga di dalam buku KP itu. Jadi yang menentukan kebutuhan air irigasi itu adalah jenis tanaman. Jadi kalau misalnya manusia dengan ukuran usia gitu ya, usia 10 tahun dengan usia 30 tahun mungkin kebutuhannya berbeda gitu ya. Itu terhadap waktu gitu ya. Jadi kalau seandainya terhadap jenis juga misalnya hewan sapi itu kebutuhan airnya berbeda dengan misalnya kucing gitu ya. Nah, itu tanaman juga padi berbeda dengan sawit, padi berbeda dengan kacang-kacangan. Jadi jenis padi berbeda dengan jagung. Jadi tergantung jenis tanaman. Kemudian juga cara pemberian air irigasi. Kemarin sudah ada sprinkler, sudah ada irigasi tetes, kemudian ada irigasi air permukaan. Itu caranya beda-beda, jadi kebutuhannya juga jadi berbeda. Kemudian jenis tanah yang digunakan, kemudian pemeliharaan ataupun pengelolaan saluran dan bangunan. Kemudian sistem pengolahan tanah, kemudian yang paling penting adalah faktor iklim dan cuaca. Konsep water balance yang kemarin saya sampaikan itu adalah seperti gambar ini ya, seperti gambar ini. Jadi kalau seandainya gitu ya kita buatlah ini adalah lahan kebutuhan air irigasi itu disingkat dengan NFR atau neto fill requirement, didekati dengan metode water balance ataupun keseimbangan air. Jadi faktornya itu dipengaruhi oleh ETC gitu ya, atau kebutuhan air tanaman. Kemudian ada perkolasi. Perkolasi itu di bawah dari infiltrasi ya, di bawah permukaan tanah, kemudian mengalir lagi ke perkolasi. Kemudian kebutuhan air penggantian lapisan air. Jadi kalau kalian lihat sawah itu selalu lembab gitu ya, itu adalah penggantian lapisan air. Kemudian kebutuhan air ketika melakukan penyiapan lahan atau PL. Kemudian ada curah hujan efektif atau RF. Ini semua sudah ada dalam aturan yang di dalam KP yang kalian ringkas. Jadi faktor water balance itu seperti ini. Ada air yang ini ya, arah panah ya. Jadi hujan ini ya, contoh RF itu adalah hujan. Kemudian ke bawah dia hilang sebagai perkolasi, kemudian hilang lagi sebagai penggantian lapisan air, itu kebutuhannya. Kemudian dia juga terjadi evapotranspirasi, itu juga kehilangan, sehingga NFR itu adalah bagian dari kehilangan gitu ya. Jadi totalnya adalah total kehilangan, kemudian RF itu adalah inflow. Nah gitu. Kemudian untuk menghitung evapotranspirasi ini tuh panjang jalannya, panjang ya. Jadi kalau kita di akhir nanti mungkin kita akan coba dengan menggunakan software ya, tapi pahami dulu prinsip-prinsipnya. Jadi evapotranspirasi itu adalah dua hal, gabungan antara evaporasi, kemudian gabungan yang digabungkan dengan transpirasi. Evaporasi itu adalah penguapan oleh cekungan, kemudian
Kemudian transpirasi itu adalah penguapan oleh tanaman gitu ya. Jadi misalnya ada pohon gitu ya, ada pohon yang terjadi penguapan oleh pohon gitu ya. Nah, kemudian cara menghitung atau mengukur evapotranspirasi itu ada alatnya namanya lisimeter. Itu pengukuran langsung. Jadi kalau ada alat itu bisa mengukur berapa sebenarnya terjadinya penguapan evaporasi, kemudian di hasil pengukuran itu menunjukkan sekian milimeter per hari. Tapi kalau alat lisimeter ini kan mahal ya, jadi kadang-kadang ada yang menggunakan dengan rumus empiris. Nah, di TB irigasi nanti kalian akan menggunakan rumus empiris. Rumus empiris itu ada banyak sekali, dan 4 ini adalah sebagian dari rumus empiris yang digunakan. Jadi kita coba juga melihat cara menghitung dari evapotranspirasi ini dengan macam-macam rumus ini, gitu ya. Jadi yang bagian dari evapotranspirasi itu adalah analisis hidrologi. Jadi tadi kan ada 4 komponen, ada etanol ya, ada ETC ya. ETC itu adalah evapotranspirasi tanaman. Rumusnya adalah Kc dikalikan etanol. Etanol itu adalah evapotranspirasi, jadi dikalikan dengan jenis tanaman. Kalau padi berarti dikalikan Kc padi. Kalau misalnya jagung dikalikan Kc-nya jagung. Kalau seandainya bawang dikalikan Kc-nya bawang gitu ya. Nah, etanol ini yang disebut dengan analisis hidrologi. Jadi tadi ada beberapa parameter ya, ada etanol, kemudian ada perkolasi, kemudian ada curah hujan efektif, ada penggantian lapisan air yang hilang gitu ya. Jadi itu semua adalah komponen kebutuhan, sama dengan kita berkeringat. Jadi kita berkeringat itu ada faktor misalnya matahari gitu ya, faktor kecepatan angin. Jadi banyak hal yang menyebabkan kita berkeringat, dan berkeringat itulah disebut dengan kehilangan air gitu ya, dan salah satunya adalah etanol. Etanol. Kemudian kita tarik dulu ya, etanol ini tersendiri ya, karena dalam irigasi gitu ya, di dalam irigasi dia menjadi bagian yang terpisah gitu di dalam analisis hidrologi. Kemudian Ibu pindah dulu ke slide yang slide yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, Ibu pindah ke slide khusus untuk analisis hidrologi ataupun perhitungan evapotranspirasi. Ya. Nah, ini evaporasi. Kalau kita menghitung penguapan oleh cekungan itu evaporasi. Jadi ini rumusnya. Tetapi kalau di sawah itu cekungan dengan tanaman tidak bisa dipisahkan karena sawah itu terdiri dari tanaman-tanaman padi gitu ya. Jadi evaporasi ini tidak bisa kita pisahkan dengan transpirasi. Tetapi kalau di dalam irigasi ini itu ada perhitungannya yang digabungkan gitu ya, perhitungan yang digabungkan. Kalau seandainya mau dipisah pun juga bisa, jadi evaporasi yang terpisah gitu dengan transpirasi itu adalah rumus Penman. Rumus Penman itu ini adalah E sama dengan evaporasi, evaporasi dalam satuan milimeter per hari, kemudian EA ini adalah faktor atmosfer semua ya. EA itu adalah tekanan uap jenuh pada suhu rata-rata harian. Jadi ada tekanan uap jenuh di dalam atmosfer ini dalam satuan milimeter air Hg ya, air aksal. Kemudian ED tekanan uap sebenarnya. Ini juga faktor atmosfer karena kita tentang klimatologi. Jadi EA dikurangi ED kemudian dikali 1 ditambah P. P adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 meter. Jadi kecepatan angin kalau di bawah 2 meter itu dipengaruhi oleh ini ya, permukaan laut ya. Jadi kecepatan angin itu diukur pada ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Jadi ini dalam satuan mil per hari. Maka itu bisa dihitung
evaporasi secara terpisah. Nah, ini contohnya. Jadi berdasarkan hasil pengukuran data klimatologi, jadi kalau data klimatologi itu bisa kita dapatkan di stasiun. Jadi di setiap bandar udara itu juga ada ya, ada pengukuran klimatologi. Nah, ini ada diketahui ya dengan tabel. Sebentar, ini agak susah menunjukkan tabelnya. Jadi nah, ini ada tabel tekanan uap jenuh yang dikeluarkan oleh hidrologi Darsono ya. Jadi di situ misalnya dia 30 derajat Celcius, maka ini adalah tekanan yang digunakan 31,86. Ini contoh. Nah, kemudian di situ juga kecepatan anginnya dalam satuan 1 meter per detik atau 54 mil per hari. Tentukan besarnya penguapan yang terjadi gitu ya. Jadi tadi sudah dilihat ya di tabel, menggunakan tabel EA itu adalah 31,86 untuk suhu 30 derajat Celcius. Kemudian kelembaban relatif kita itu 68%, sehingga rumusnya adalah ini dan didapatkan evaporasi, hanya evaporasi ya tanpa transpirasi itu 5 mm per hari. Jadi kalau kita taruh di dalam bak gitu ya, jadi sebanyak 5 mm ya, 5 mm itu atau setengah senti dalam satu hari itu hilang airnya di dalam cekungan gitu ya, di dalam bak. Kemudian evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu metodenya ada banyak sekali sebenarnya ya. Nah, ada Penman modifikasi, ada Penman montage, ada tone weight, kemudian ada Blaney Criddle, kemudian dan banyak lagi gitu ya. Kemudian pemilihan, kenapa kita harus memilih gitu? Karena data klimatologi itu tidak tersedia semuanya, tidak tersedia semuanya. Jadi kalau seandainya yang tersedia hanya data suhu, maka kita bisa menggunakan metode Thorndike. Tapi kalau seandainya yang tersedia itu lebih banyak, misalnya ya, lebih banyak, contohnya ada suhu, ada kelembaban, ada angin, ada sinar matahari, ada radiasi, maka kita bisa memilih gitu metode yang mempunyai data lebih banyak, karena kita bisa mendapatkan ketepatan yang lebih akurat dibanding hanya menggunakan satu parameter aja. Makanya kita di Indonesia karena mempunyai semua data ini, maka kita menggunakan metode Penman gitu ya, metode Penman. Nanti di TB irigasi juga kalian menggunakan Penman. Nah, sekarang kita skip dulu ini karena kita tidak gunakan, tapi ini ada materi, silahkan kalau seandainya mau digunakan. Ini ada cara ya menghitung dengan tone weight, karena materi kita agak banyak, jadi ini kita skip ya. Kemudian nih. Jadi di dalam KP02 kalau saya tidak salah itu ya, atau KP01 apa 2. Nah, jadi ini adalah konsep water balance yang dikembangkannya itu adalah keseimbangan energi dan transfer massa, metode Penman. Kemudian Penman ini memberikan hasil perhitungan yang lebih baik dan akurat karena tadi parameternya banyak yang diikut sertakan gitu ya dibandingkan dengan metode lain. Nah, beberapa jenis data, kemudian input, sebentar ya. Coba. Oke. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Kemudian beberapa jenis data input yang diperlukan dalam perhitungan menggunakan Penman itu tadi sudah disampaikan, ada suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, lama penyinaran matahari, kemudian ada faktor geografis, misalnya lintang utara, lintang selatan, kemudian elevasi. Ini rumusnya panjang ya, panjang sekali rumusnya. Jadi rumus ini kalau kita gunakan sekaligus itu agak pusing juga kita ini menghitungnya. Makanya bisa kita selesaikan dengan Excel gitu ya. Jadi kita cari dulu yang dalam kurung ini. Jadi W kali Rn, 1 kurang W, kemudian ini ya faktor U, EA kurang ED, kemudian satu kolom baru dikalikan C
sehingga dapatlah nilai evapotranspirasi potensial gitu. Nah, apa nilai-nilai ini? Nilai-nilai ini semuanya di dalam tabel. Jadi kalau secara offline Ibu mengajarkan di kuliah itu ada kita pegang satu satu tabel gitu ya, satu tabel, dan tabel itu merupakan referensi atau rujukan kita untuk menghitung evapotranspirasi potensial. Selama online ini agak susah Ibu mengajarkannya, tetapi ini sudah dirunut sekali. Jadi kalau kita misalnya memilih Penman, kita selesaikan dulu ini. Nah, FU tadi adalah rumusnya ya, lihat yang ini ya. Nah, itu rumusnya juga terpisah. Jadi faktor kecepatan angin itu sama dengan 0,27 dikalikan 1 tambah P per 100. Itu udah. Kemudian nanti yang lain juga seperti itu. Jadi kalau diurai lagi jadi lebih panjang lagi. Jadi kayak ini ya, ED itu rumusnya EA dikalikan LH rata-rata per 100. Jadi kalau kita lihat di sini kayaknya kita susah gitu mempelajarinya, makanya ini tabel-tabel semua juga digunakan. Jadi ini adalah tabel-tabel tekanan uap jenuh gitu ya. Nah, ini ada tabel lagi gitu. Ada tabel banyak sekali di sini yang digunakan gitu ya. Kemudian agak susah juga mengajarkannya gimana caranya gitu ya, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa dituntun dengan satu skema. Jadi ini proses biasanya Ibu ajarkan hanya dengan satu lembar. Satu lembar. Jadi ini adalah langkah-langkah perhitungan yang tadi. Jadi ada nilai-nilai yang harus dikembangkan. Nah, seperti ini. Sehingga ini juga tabel-tabel ya. Sehingga dengan begitu kita menggunakan 16 tabel itu untuk mendapatkan evapotranspirasi potensial ya. Nah, kemudian data apa yang kita butuhkan untuk 16 tabel tadi ya, 16 tabel tadi itu adalah data temperatur maksimum satu hari. Contoh misalnya hari ini tanggal 29, kemudian tercatat data temperatur maksimumnya itu hari ini adalah 35 derajat Celcius. Kemudian tengah malam, misalnya jam 1 malam atau jam 4 pagi, itu tercatat misalnya 22 derajat Celcius. Kemudian ini adalah kelembaban ya, faktor kelembaban maksimum. Nah, kelembaban faktor kelembaban udara itu adalah 80% gitu ya, paling tinggi dalam satu hari. Kemudian dan RH minimum itu adalah faktor kelembaban udara minimum sekitar 30%, dan itu terjadi misalnya bisa jadi jam 7 pagi atau jam 8 pagi gitu ya, ataupun malam gitu. Jadi kita catat data ini diambil dari data stasiun klimatologi. Kemudian pada hari ini misalnya tercatat kecepatan angin itu pada ketinggian di atas 2 meter 2 meter dari permukaan laut itu tercatat misalnya rata-rata 250 km per hari gitu ya. Kemudian waktu penyinaran matahari dengan waktu penyinaran malam gitu ya, itu adalah misalnya satu hari kita matahari bersinar katakanlah dari jam 6 pagi sampai jam berapa tuh, jam 6 sore gitu ya. Kemudian malam gitu ya, misalnya 12 lagi, berarti U day per U night-nya itu adalah 1 gitu. Tapi kalau misalnya bisa juga lebih dari 1 atau kurang dari 1. Jadi misalnya ini di suatu daerah kan, kalau daerah misalnya di Belanda gitu ya, kadang-kadang bulan Juli itu siangnya lama gitu. Siangnya bisa sampai 18 jam. Dari 24. Jadi malamnya cuma 6 jam. Berarti faktornya adalah 18 dibagikan dengan 6. Jadi U day per U night-nya jadi 3 gitu. Atau sebaliknya, kalau musim winter maka malamnya menjadi lebih panjang gitu ya. Misalnya 18 jam, kemudian siangnya hanya 6 jam, maka dia jadi terbalik juga gitu. Jadi 6 dibagi dengan 18 gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lokasi, kita berada pada lintang utara, lintang utaranya kita 0, kalau tidak salah ya, 0, sekian.
Kemudian kita berada pada elevasi berapa gitu. Jadi 95 meter misalnya dari permukaan laut. Misalnya Bukit Limau Manis itu elevasi, katakanlah elevasi berapa ya, katakanlah 100 misalnya, maka faktor ketinggian mempengaruhi. Kemudian alfa ini adalah sebuah konstanta nilainya 0,25. Kemudian ini adalah penyinaran matahari rata-rata, jadi 11,5 jam per hari. Jadi kalau misalnya dari jam 6 pagi sampai jam setengah 6 sore, nah itu waktunya matahari bersinar. Jadi lamanya 11,5 jam per hari. Nah, data ini yang kita akan masukkan, inputkan untuk menghitung berapa evapotranspirasi pada bulan Juli. Ya. Nah, ini adalah proses atau cara yang tadi. Jadi kalau misalnya tadi kan ada temperatur rata-rata ya. Jadi 35 tadi maksimum dan minimumnya 22 dibagi 2 ini adalah rata-rata. Kemudian kelembaban rata-rata tadi paling tinggi 80, kemudian paling rendah 30 dibagi 2 ini juga menjadi rata-rata. Kemudian ED rumusnya ini ya, rumusnya ini, EA-nya 38. Jadi ini semua prosesnya pakai tabel. Jadi ada tabel 5. Jadi kalau seandainya tadi temperatur rata-ratanya 28,5 derajat Celcius, maka EA-nya adalah 38,9, tabel 5. Bentar, kita contohkan dulu ya. Nih, jadi kita lihat dari tabel ini gitu. Tadi 28 ya. Kemudian ini nilai EA-nya 28,5, kemudian ini di apa namanya tuh diinterpolasi. Jadi 28,5 jadi dia antara ini ya, antara ini. Jadi ini adalah tabel salah satu yang kita gunakan. Selanjutnya juga selanjutnya juga jadi setelah itu didapat tadi EA-nya itu adalah 38,9 dikurangi dengan 21,4 maka dapat selisih gitu ya, tekanan uapnya adalah 17,5 milibar. Nah, kemudian kita menghitung U lagi, faktor U. Nah, U itu ya juga dihitung tersendiri gitu ya. Terhitung tersendiri. Tapi jangan khawatir gitu, ini sudah ada di dalam FAO. Jadi kalau kalian nanti mau ngerjakan TB, ini sudah detail sekali Ibu bikin panduannya. Jadi ini contoh tadi ya, ini data ya, tadi ya data. Kemudian RF ini dari hitungan sebelumnya, ya. Kemudian juga RH tadi data. Kemudian ini adalah persamaan evapotranspirasi Penman. Sehingga satu hari didapat 8,8 mm per hari. Nah, itu adalah rentetan caranya gitu ya. Nah, ini yang biasanya Ibu gunakan kalau kuliah offline hanya dengan satu tabel ini aja. Jadi ini bisa merupakan panduan gitu ya, panduan kalian mengerjakan. Jadi ini adalah data yang diminta gitu. Jadi ini adalah data diisi. Jadi kalau misalnya kalian mau menghitung hariankah atau bulanankah misalnya, kalau contoh ini kan bulan ya. Jadi ini pada bulan Juli datanya. Kemudian kalian isi ini negaranya, misalnya di sini adalah Indonesia, kebetulan ini Egypt, kemudian ini Kairo ya kotanya, misalnya kita buat nanti Padang. Kemudian tabel ini adalah tabel standar yang dikeluarkan oleh FAO. Kemudian latitude, gitu ya, latitude, lintang utara, lintang selatan, kita taruh data kita di sini. Kemudian longitude, bujur timur, bujur barat, kalian taruh datanya di sini. Kemudian altitude itu adalah elevasi. Jadi kalau misalnya daerah irigasi itu berada pada elevasi katakanlah 30 meter di atas permukaan laut, maka di sini kalian hitung 30. Angka-angka yang kita isi ini menjadi data ya, menjadi data yang kemudian prosedur tadi ya, prosedur tadi mudah-mudahan paling atas nih terlihat ya rumusnya. Paling atas tuh rumus Feynman yang panjang tadi. Nah, dari situ tuh kalian ikutin aja ini. Ada langkahnya di sini. Jadi misalnya EA tadi ya dalam milibar itu didapatnya dari tabel 5.
dari tabel 5 dengan menggunakan data ini. 28,5 itu adalah temperatur, RH itu adalah kelembaban udara 55%, kelembaban udara rata-rata. Sehingga dapatlah EA dalam milibar 38,9. Kemudian RH rata-rata ya, kelembaban udara rata-rata 55%, itu dibagi 100% kan? Jadi 55% atau per 100. Nah, jadi dapatnya 0,55. Nah, 38,9 dikali dengan 0,55, ingat tadi persamaan yang panjang tadi, itu hasilnya adalah ED. Jadi EA dikalikan RH per 100 itu sama dengan ED. ED itu adalah ini dikali dengan ini ya, ini ada tanda kali, maka dapatnya 21,4. Sampai sini bisa dipahami? Oke? Heru Hidayat? Heru Hidayat. Heru Hidayat. Heru. Abiza. Iya, Bu. Abiza, T-min itu apa? Apa T-min itu yang 28,5? Akram Fairuz. Ya, Bu. Apa T-min itu? Tiga yang enggak tahunya. Alia. Suhu, Bu. Hah? Suhu, Bu. Suhu apa? Apa, Bu? Suhu apa? Alia? Bu, izin menjawab tadi, Bu. Suhu rata-rata, Bu. Ya, temperatur rata-rata. Temperatur rata-rata ya. Jadi ini memang tadi kan panjang. Jadi ini sekarang dengan satu lembar ini kalian bisa memahami cara menghitung ini ya. Cara menghitung evapotranspirasi karena kebutuhan air irigasi itu faktor utamanya itu ditentukan oleh kehilangan air akibat evapotranspirasi. Jadi kalau kita berolahraga gitu ya, kita bergerak, berkeringat, maka keringat yang keluar itu adalah faktor yang paling menentukan kita untuk meminum air, mengisi kembali, karena dia paling banyak gitu. Faktor perkolasi itu sedikit, faktor penggantian lapisan air tadi itu faktornya juga sedikit. Jadi evapotranspirasi ini bisa dikatakan dominan, menentukan kebutuhan air irigasi gitu. Makanya di hidrologi itu kita belajar. Jadi di sini kita mempelajari, kita menghitung, merencanakan irigasi itu juga menggunakan analisis hidrologi. Hidrologi itu berbicara tentang klimatologi. Klimatologi atau iklim itu salah satunya adalah temperatur. Temperatur udara ya rata-rata gitu. Itu yang disebut dengan T-min. Jadi kalian ini kenapa Ibu buat slide seperti ini? Ini adalah proses atau prosedur ceritanya. Sepanjang inilah caranya kalian mendapatkan angka evapotranspirasi itu. Jadi rumusnya yang ini nih. Nih. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung evapotranspirasi. Variabelnya tidak sedikit gitu ya. Nah, supaya kalian paham, tolong diperhatikan yang ini gitu. Semuanya tolong diperhatikan yang ini. Di atas ini sudah ada rumusnya dituliskan,
sama dengan rumus yang tadi Ibu ini ya. Yang ini jadi ini ya yang dimerahin ini itu sudah dituliskan paling atas rumusnya. Jadi ini difotokopi dari buku FAO ya. Dari buku FAO. Kemudian kita lanjutkan, jadi prosesnya tadi tabel sekian, ada 16 tabel. Ada 16 tabel. Nah, kita perhatikan ya semua ya, sama-sama diperhatikan. Ibu nggak bisa lihat kalian memperhatikan atau tidak, tapi Ibu ingin memastikan kalian paham pada stage ini, pada level ini gitu. Jadi Ibu ulang, dalam satu perhitungan evapotranspirasi, katakanlah itu kalian hitung untuk tanggal 1, bulan 1, tahun 2001. Berarti itu 1 hari. Jadi itu kalian menghitung kebutuhan air itu terserah berdasarkan kebutuhan perencanaan. Kalau perencanaannya butuhnya per hari, hitungannya 1 hari. Kalau misalnya butuhnya 2 mingguan, kan hitungnya 2 mingguan, setengah bulan. Kalau butuhnya bulanan, maka kalian hitungnya juga bulanan. Makanya di sini yang dicontohkannya adalah bulanan. Di tabel ini kalian isi nama country, nama negara, nama kota, latitude. Latitude itu tadi apa tuh? Memang harus ditanya kan ini. Latitude itu tadi apa, Abiza? Apa bahasa Indonesianya, Abiza? Iya, Bu. Latitude? Oh, Heru, Hidayat, apa latitude? garis lintang, Bu. Ya, garis lintang. Ya, jadi ada lintang utara, north, atau lintang selatan LS. Jadi ada lintang utara LU, ada LS, itu namanya latitude. Kalau longitude itu apa, Arif Rahman? Arif Rahman? Iya, Bu. Bujur, Bu. Bujur ya, ada bujur barat, ada bujur timur. Kalau altitude itu apa, Dava? Ketinggian, Bu. Ketinggian atau elevasi ya. Jadi itu faktor yang menentukan kalau kalian merencanakan kebutuhan air atau evapotranspirasi di daerah, misalnya kalian pergi ke India gitu ya, atau pergi kalian ke Jepang, itu berbeda dengan Indonesia karena sangat dipengaruhi oleh latitude, longitude, dan altitude elevasi. Jadi tidak sama gitu. Kalau kalian pergi ke Pekanbaru, misalnya kan ada proyek irigasi, disuruh menghitung misalnya kebutuhan air, itu tidak sama dengan Padang gitu ya. Bahkan Padang sendiri pun dia beda-beda. Di Solo misalnya dengan di Bukit Tinggi atau di Payakumbuh, itu berbeda juga. Karena semuanya tergantung dari posisi salah satu. Nah, itu baru salah satunya. Gitu ya. Jadi Tmin itu adalah temperatur rata-rata. Rumusnya tadi kan yang panjang itu rumusnya adalah bagiannya satu tadi ada tekanan uap. Jadi EA itu ditentukan dari tabel 5 tadi yang sudah Ibu tunjukkan. Tabel 5 itu didapat berdasarkan temperatur 28,5, maka EA-nya dapat 38,9 gitu ya. Jadi itu dari tabel, ini menunjukkan tabel. Kemudian RH itu kelembapan rata-rata ya. Tadi sudah ada minimumnya 80, berapa? 85 kalau nggak salah, minimumnya 30. 85 kurang 30, 55. 55% adalah RH per 100. Makanya di sini 0,55. Nah, ED itu adalah EA dikalikan RH per 100 rumusnya kan. Lihat rumus paling atas. Jadi ini dikali ini dapatnya ini. Makanya di sini ditulis kalkulasi. Jadi ini data ya, ini dari tabel. Jadi yang dalam kurung ini adalah merupakan simbol tabel. Kalau di sini adalah data, datanya dari kolom ini. Kalkulasi artinya dihitung. Jadi ini kali ini
dapatlah 21,4. Nah, ada rumus berikutnya lagi, EA dikurangi ED, ya, itu juga ini EA-nya 38,9 dikurangin dengan 21,4, maka di sini didapat 17,5, ya, 17,5. Silakan kalau nanti ada yang nggak jelas atau mau bertanya. Kemudian ada lagi ditanya dengan faktor kecepatan angin. Faktor kecepatan angin itu diambil, kita diketahui datanya adalah ini ya, kecepatan angin rata-rata 232 km per hari. Ini pakai bahasa Inggris karena ngambil dari FAO. Jadi faktor kecepatan angin itu diambil dari tabel 7. Kita nggak balik lagi ke tabel 7 ya. Tabel 7-nya ada di atas tadi. Faktornya diambil dari tabel 7. Di situ tuh sudah Ibu tandain warnanya ya, berbeda, warnanya hitam, yang lain itu putih gitu ya. Nah, itu didapat 0,9. Jadi I kurang W itu adalah bagian rumus, I kurang W adalah rumus gitu ya, ataupun selain bisa dihitung bisa juga dari tabel nomor 8 gitu ya. Jadi dilihat lagi tabel nomor 8, maka didapat ini nilainya 0,25. Kemudian ini dikali ini itu dapat 3,6. Itu ini adalah bagian dari persamaan Penman tadi. Sebagian baru ya. Jadi 1 kurang W kalikan FU kalikan EA kurang ED tadi ya. Ini ya. Nah, 1 kurang W kalikan FU kalikan EA kurang ED gitu ya. Itu masih setengah. Ya. Nah, itu dapat 3,6. Kemudian kita lanjutkan lagi, RA, radiasi ya, penyinaran matahari, itu didapat dari tabel 10. Dengan angka latitude, tadi ya, kita diketahui bulannya bulan Juli ya dipilih. Kemudian kita dapat latitude-nya 30 lintang utara, maka ini adalah nilainya 16,8. Kemudian kalau tidak ditemukan di situ, lakukan interpolasi. N ini adalah tadi dari data ya, jumlahnya ya, jumlah waktunya penyinaran itu dalam hari hours, dalam waktunya jam per hari. Katakan saya tadi 11,5 per hari ya, 11,5 jam per hari. Nah itu adalah data. Ini tadi ya 11,5 jam per hari. Nah kemudian ini ya, kemudian ini N ini dari tabel 11, N besar, itu dapat 13,9. Jadi nanti ini dibagi ini ya, 11,5 dibagi 13,9 itu dapatnya 0,83. Kemudian 0,83 itu dikalikan dengan 0,5 ya, ditambah dengan 0,25, ini bagian dari rumus Penman ya, 0,25 tambah 0,5 dikalikan 0,8, maka dapatnya 0,67. Itu dihitung ya. Kemudian dari sini bisa juga dilihat di tabel 12. Jadi dihitung atau dilihat dengan tabel 12. Setelah diperoleh, maka nilai ini menjadi dikali ya. Ini dikali ya, ini dikali sehingga didapatlah 11,2. 16 kalikan 0,67 ya. 16,8 dikalikan 0,67 didapatlah 11,2 dan itu adalah RS ya, RS milimeter per D. Nah, kemudian di sini RNS ya, ini adalah juga kalkulasi ya, kalkulasi dari sebentar. 0,25 ini kali ini kayaknya ini kali ini kayaknya 0,65 kali 11,2 kalau Ibu nggak salah ini nggak jelas, kemudian dapat 8,4. Kemudian ada lagi FT ya, faktor temperatur itu didapat dari tabel 13, kemudian FED dapat dari tabel 14, FNN per N besar dapat dari tabel 15, semua dari tabel. Kemudian ini dikali, didapatlah bagian yang lain, RN1 itu 1,8.
Kemudian 8,4 dikurangi 1,8 itu sama dengan RNS dikurang RN1 itu dapatnya 6,6. Kemudian dari situ panjang juga nih ya, panjang juga nih petanya. Jadi 6,6 itu ya dikalikan dengan tabel 9 itu W 0,77 maka didapat 5,1. Kemudian nilai yang ini tadi ditambahkan dengan ini, maka dapat 8,7. 8,7 ini nilai ada nilai faktor tadi ya, UD, jadi kecepatan angin siang dan malam tadi 1,5, kemudian kelembaban rata udara maksimum 80, RS-nya 11,2, ini datanya digunakan untuk mendapatkan nilai C di tabel 16, dapatlah 1,01 sehingga 8,7 kalikan 1,01 didapat 8,8. Jadi etanol itu sekali lagi etanol dengan Penman modifikasi rumusnya adalah ini adalah prosesnya sehingga didapatlah 8,8 mm per day. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi, satu lembar ini mewakili satu hitungan. Kalau kalian menghitungnya per hari, berarti satu tahun ada 365 lembar. Kalau kalian menghitungnya misalnya satu bulan, berarti satu tahun ada 12 lembar. Gitu ya. Jadi kalau kalian menghitungnya 10 tahun, tiap hari berarti 365 dikalikan satu tahun, berarti ada 3.650 hitungan untuk menghitung kebutuhan air dari evapotranspirasinya saja gitu. Dan itu tergantung dari permintaan gitu ya. Karena kadang-kadang proyek itu ada yang memintanya per hari, ada yang mintanya per bulan. Tapi paling besar itu ya per bulan, kalau paling kasarnya ya per bulan gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau satu bulan itu temperaturnya tidak terlalu fluktuatif, hujan tidak terlalu fluktuatif, tidak apa-apa pakai bulan. Tapi kalau fluktuatif, misalnya kan pada bulan itu terjadi hujan, terjadi kekeringan, panas, kemudian redup, mendung, gitu, itu fluktuatif, maka itu sebaiknya hitungannya per minggu, per hari, ataupun per 2 minggu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Hah? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Benar-benar ngerti ya. Jadi itu tadi yang ada cara. Jadi dalam perhitungan evapotranspirasi ini adalah memang betul-betul core-nya gitu ya, ruhnya dalam hidrologi irigasi gitu. Jadi penentuan kebutuhan air itu sangat didominasi oleh perhitungan evapotranspirasi. Jadi water balance pun kalau kalian mau bikin waduk, itu sangat dipengaruhi oleh evapotranspirasi. Berapa besarnya kalian membutuhkan air minum juga sangat dibutuhkan oleh berapa besarnya banyaknya keringat yang kalian keluarkan gitu ya, supaya tidak terjadi dehidrasi. Jadi ini paling penting, makanya ada 3 tahapan. Kalau kalian tadi misalnya mau belajar pakai yang dituntun dari awal tadi, yang dari awal gitu, itu silahkan dipelajari diproses dari ini ya, yang pakai 16 tabel tadi. Ini semuanya ada caranya, bagaimana cara menghitung apa tadi namanya, EA, RN, RNS, semuanya ada di sini dengan contoh-contoh soal. Jadi kayak gini, bagaimana menghitung FU, bagaimana menghitung EA dan ED selisihnya. Nah, ini juga semuanya RNS, semua ada di sini. Kalian bisa pelajari sampai terakhir tahapan tabel 16 tadi. Kalau kalian misalnya mau lebih ringkas, kalian merujuk ke diagram ini. Diagram ini akan memandu gitu ya kalian untuk menghitungnya lebih cepat. Kemudian ini adalah cara kedua ya, cara memahami kedua. Cara yang ketiga kita coba dengan software gitu ya, software. Kalau kalian tadi misalnya
mau menggunakan yang itu silahkan manual, boleh. Itu adalah pilihan dan ini sekarang Ibu perkenalkan kalian dengan salah satu software untuk menghitung evapotranspirasi gitu ya. Kemudian ini disebut dengan apa namanya? Ini juga dikeluarkan oleh FAO ya. Ini resmi, ini untuk menghitung ethanol calculation. Jadi ini masih etanol ya, belum dikalikan dengan jenis tanaman. Nah, caranya ini juga Ibu kalau praktek kalian kan komputernya juga ngadapnya ke Ibu nih sekarang nih kan nyalanya. Jadi harusnya ini dipraktekkan langsung ya, langsung. Jadi ini adalah panduan. Nanti caranya kalian latih sendiri ya dengan angka-angka yang sudah Ibu taruh di sini. Jadi softwarenya akan Ibu kirimkan ke grup gitu ya. Silahkan diinstall. Menginstalnya tidak susah. Menginstalnya tidak susah. Nanti kalian ambil aja bagian aplikasi. Kalau ada masalah dengan cara menginstalnya boleh tanya di WA grup. Nah, ini adalah cara Ibu jelaskan. Ketika sudah programnya sudah di-install, maka dia akan minta data. Jadi bagaimana cara input data? Itu ada 3 cara. Yang pertama, select a data file, itu artinya ada satu tabel yang sudah siap untuk diinputkan. Tabel itu sifatnya adalah di notepad gitu. Jadi ada data misalnya tanggal 1 misalnya temperaturnya maksimum sekian, temperatur minimum gitu ya. Jadi kalau kalian mendownload data dari stasiun klimatologi itu ada banyak sekali data. Silakan dibuat boleh, kemudian dia akan minta extensionnya berbeda, ada yang TXT gitu ya. Kemudian ada yang Excel, ada yang macam-macam gitu misalnya. Kemudian yang kedua, ini adalah kita sendiri yang menginputkan gitu. Jadi kalau ada kita tidak punya data misalnya dari file yang diberikan oleh misalnya pusat klimatologi, BMKG misalnya, kita terpaksa menginputkan. Katakanlah misalnya kita punyanya PDF gitu dalam laporan. Berarti kan kita harus menginputkan gitu ya. Nah, itu kita inputkan satu-satu. Atau ada misalnya data remote sensing ataupun data dari satelit yang bisa kita download. Nah, itu juga kita bisa import climate data from file gitu ya. Nah, ini ada 3 cara. Nah, cara yang itu masing-masing terserah kalian. Jadi ini mudah-mudahan terlihat Ibu ringkas. Jadi kita ambil yang cara manual itu adalah yang paling yang paling mungkin kita dapatkan data dalam laporan, kita inputkan gitu ya, yang seperti sekarang ini. Jadi ini adalah kita klik create new file gitu ya, create new file. Kemudian akan muncul informasi seperti ini yang kanan. Kemudian di informasi ini itu dia meminta nama file. Kita berikan nama file kita, misalnya tugas gitu ya, tugas. Kemudian kasih BP ataupun nama gitu ya. Kemudian atau nama filenya BP aja gitu, BP, kemudian nama. Kemudian di sini ini ada stasiun, katakanlah jenis stasiun, nama stasiunnya itu misalnya Tabing gitu ya. Kemudian ada country-nya itu adalah negara gitu ya, negara kita. Kemudian tadi kan ada data latitude, longitude dengan altitude tadi. Nah, di sini kita inputkan. Nanti yang kalian inputkan itu adalah angka-angka yang sudah ada di sini. Jadi, karena ini adalah pemula, kalian masukkan nanti 22 degree, 22 minutes. Kemudian ini north, utara ya. Kemudian untuk bujurnya 22 dengan bujur timur, east. Kemudian altitude atau ketinggiannya adalah 222 meter above sea level, di atas permukaan laut. Nah, kemudian di sini kalian nanti Nah, ini kalau terlalu kecil nanti silahkan kalian besarkan. Kemudian di sini boleh kalian beri contoh di sini nama filenya nama BP aja ya, BP aja. Kemudian stasiunnya nama. Ya, nama, kalau misalnya ada namanya nama depan nama belakang gitu ya. Yo.
Ya, lagi di jalan ya. Ya, kemudian mana? Nah, angkanya sama ya. Kemudian kita akan memilih yang monthly di sini. Mudah-mudahan terlihat ya, monthly. Jadi setiap bulan. Jadi tipe yang kita hitung tadi kan misalnya kayak tadi Juli ya. Jadi kita pilihnya adalah monthly. Jadi setiap bulan gitu ya. Kemudian di sini biarkan aja Januari sampai Desember. Jadi kalau seandainya kita nanti per 10 hari boleh, per hari juga boleh, akan muncul tahun. Katakanlah misalnya tahun 2000 sampai 2020 gitu ya. Nah, kemudian itu pilihan, tapi ini dasar kita gunakan yang monthly dulu. Kemudian apalagi ya, kemudian apa yang harus kalian kerjakan? Nah, kemudian setelah stasiunnya nanti kan namanya sudah diinput, nama negaranya sudah diinput. Jadi ini nanti kalian kasih di sini nomor PP, di sini nama belakang kalau ada ya. Kalau enggak dibuat 2 kali, misalnya kayak Ibu Nur Hamidah gitu. Kalau namanya 2 buat aja, misalnya namanya tadi Arif Rahman gitu ya. Nah, di bagian input data description itu ya, kalian klik yang ini, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalian klik aja yang ini ya. Kemudian klik lagi, kemudian meteorologi data. Kemudian klik aja minimum dan maksimum temperatur. Apa yang Ibu klik ini kan kalian klik. Kemudian ini adalah rata-rata kelembaban udara ya, kelembaban udara dalam persen. Kemudian ini adalah kecepatan angin rata-rata. Kemudian di sini ada beberapa macam satuan, ada meter per detik, ada kilometer per hari, ada mil. Nanti kalian klik aja sama ya seperti yang Ibu tunjukkan ini, persis sama. Kemudian ini tadi dalam meter per second, meter per detik ya. Jadi kita pilih meter per detik. Kalau nanti ada misalnya mau merubah dalam kilometer per hari itu tidak ada masalah, tapi untuk tugas kali ini itu gunakan meter per detik. Ya, jadi kemudian nanti akan muncul data seperti ini, kalian inputkan datanya sama. Jadi misalnya temperatur maksimumnya tadi adalah 32, kemudian T minimumnya 22. Jadi di situ nanti dia akan mengkalkulasi sendiri dengan temperatur rata-rata. Berarti 32 kurang 22 ya dibagi 2 gitu kan. Nah, kemudian itu akan menjadi tambah 32 ditambah 22 akan dibagi 2 menjadi temperatur rata-rata. Tapi ini kalian inputkan T maksimum, T minimum, kemudian kelembaban rata-rata, kalian inputkan 66, kecepatan angin dalam satuan meter per detik, itu kalian inputkan, N-nya itu adalah 3,23, sehingga nanti akan ada, ini dihitung ya, ini akan muncul sendiri secara otomatis. Ya, akan muncul sendiri secara otomatis. Kemudian gitu seterusnya. Nah, kalian ikutin aja angka-angka ini semua ya. Angka-angka ini April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Kemudian ini sampai dengan Desember ya, sampai dengan Desember. Maka di bawah ini itu adalah hasil kalkulasi etanol tadi. Hasil kalkulasi etanol tadi, yang tadi kalau di Kairo itu 8,8 ya milimeter per hari, ya maka yang ini hasilnya adalah rata-rata 4 ya milimeter per hari untuk etanol di daerah yang ini ya, di daerah yang ini. Nah, kemudian save data ya, Kemudian save data ya, Kemudian dari save data itu nanti kalian klik plot data. Itu plot data yang ini, maka di sini akan muncul sendiri grafiknya ya. Nah, akan muncul sendiri. Silakan kalian boleh klik-klik sembarangan apa yang kalian ingin ketahui. Maka dari perhitungan kita selama tadi ya, selama bulan 1 tahun dari tadi itu ya, tiap bulan Januari sampai Desember selama 1 tahun, inilah angka evapotranspirasi yang terjadi gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa evapotranspirasi maksimum itu terjadi pada bulan 5.
kemudian yang terendah itu terjadi pada bulan 1 gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di plot data gitu ya, kita plot data. Nah, cara menghitung kebutuhan itu kita biasanya mengambilnya karena ini kehilangan, tentu kita mengambil perencanaan itu yang tertinggi. Jadi kalau misalnya kita kehilangan 1 gitu, ada kadang kita kehilangan 1,2, 1,9 gitu. Maka untuk perencanaan kita mengambilnya yang paling tinggi yang pada bulan 5 atau sebesar 4, sekian milimeter per hari ya. Nah, kemudian dari situ kalian ini ya ekspor. Ini adalah data yang harus kalian ekspor. Kemudian dari situ nanti kalian ekspor datanya, itu boleh kalian taruh di komputer kalian di folder ini atau dibikin folder sendiri, itu juga boleh, atau kalian tahu di mana letaknya gitu ya. Kalian tahu di mana letaknya. Kemudian ini adalah informasi tentang data, kemudian ini temperatur. Kenapa ekspornya itu di folder? Karena ketika kalian klik data ini, nanti datanya ada di situ semuanya. Jadi dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, kalian cek semuanya, kalian cek sebelum nanti disimpan, inputnya apakah sudah benar, meteorologi datanya sudah benar, data ekspor semuanya dicek, kemudian di-save dan dipastikan semuanya tersimpan gitu. Nanti Ibu akan coba siapa aja nanti mungkin volunteer yang akan mempraktekkan gitu ya, akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan software yang sederhana ini sehingga dengan cara itu kita semuanya bisa lebih memahami. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini atau mengerti, sudah mengerti semuanya? Insya Allah sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Paham, Bu. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau kalian misalnya ada yang mau ngambil tugas akhir, maka datanya adalah data yang memang betul-betul diambil untuk kawasan tugas akhirnya. Jadi kalau misalnya nanti mau irigasinya di Solo, maka datanya harus didata di Solo gitu. Jadi angka yang di tabel tadi harus diganti gitu ya. Kalau kalian ngambilnya di Bukit Tinggi, maka ini juga berbeda. Kalau kalian ngambilnya di Padang juga menjadi berbeda gitu ya. Jadi tidak sama gitu. Jadi setiap informasi perhitungan itu tergantung lokasi, latitude, altitude gitu ya. Kemudian bujur timur, bujur baratnya itu semuanya berbeda gitu ya. Jadi tiap lokasi berbeda. Silakan dipahami gitu, diekspor sendiri. Ini sederhana tetapi mudah-mudahan bisa membantu ya. Nanti kalau tugas TB juga silakan kalau mau dimasukkan ke sini juga boleh. Kemudian tidak ada juga yang melarang kalau misalnya menggunakan yang tabel diagram ini juga boleh, ataupun menggunakan Excel dengan cara ini juga silahkan. Ada 3 cara. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukup ya, kalian coba.